Selamat pagi, semangat pagi, dan salam inovasi. Inovasi memacu prestasi. Insan SIG yang berbahagia, saat ini saya sungguh sangat berterima kasih kepada pengelola inovasi Semen Indonesia Group yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk melakukan PRKH atau Pre-Retirement Knowledge Harvesting. Nah, saat ini kami mau mengambil tema manajemen paten inovasi. Perlu saya sampaikan terkait dengan hak kekayaan intelektual itu dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya inovasi yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semen Gresik atau Semen Indonesia sebagai industri semen dengan teknologi yang canggih dalam kenyataannya masih terus membutuhkan inovasi-inovasi dalam mengoptimalisasi operasionalnya. Dalam hal inovasi yang telah dilakukan karyawan, ditemukan inovasi yang berpotensi untuk dipatenkan. Ya, jadi apa sih sebenarnya maksud dan tujuan untuk kita memiliki paten? Nah, yang pertama, di Semen Indonesia Group itu manfaatnya adalah untuk mendukung pencapaian nilai proper. Karena kita sudah sampai pada proper emas, dan saat ini rata-rata di Semen Indonesia itu adalah proper hijau di anak-anak usaha. Lalu kemudian sebagai jaminan perlindungan hukum untuk menambah kepercayaan dan nilai tambah bagi perusahaan dan karyawan untuk mengurangi plagiarisme dan untuk menghindari eksploitasi karya serta tentu menjadi nilai tambah dalam penilaian konvensi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Insan SIG untuk jenis-jenis kekayaan intelektual itu kita ada dua. Yang pertama itu adalah kepemilikan personal dan yang kedua adalah kepemilikan komunal. Nah, kalau kepemilikan personal adalah hak cipta atau hak terkait dan hak milik industri. Sedangkan hak milik industri itu juga masih dibagi-bagi lagi menjadi 6, yaitu pertama paten, kemudian hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Sedangkan untuk kepemilikan komunal, di sana ada 4 bagian, yaitu pertama ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada indikasi geografis atau indikasi asal, serta sumber daya genetik. Sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah khusus mengenai hak industri, yaitu hak paten. Alur permohonan paten itu setelah kita melakukan apa yang dinamakan dengan pembuatan draft paten, membuatkan sesuai dengan persyaratannya, kemudian kita melakukan pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu ada pemeriksaan administrasi sebelum ke publikasi. Jadi di sana di pemeriksaan administrasi bisa penarikan kembali, bisa dianggap ditarik kembali. Kalau memang sudah sesuai di pemeriksaan administratif, maka akan dilakukan yang namanya publikasi. Ketika publikasi ini sudah clear, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu juga sama, itu penarikan kembali atau dianggap ditarik kembali. Nah, setelah pemeriksaan substantif ini juga clear dan clean, sesuai, maka akan diberikan sertifikat atau keputusan itu ditolak. Kalau kita berkata tentang spesifikasi permohonan paten, data-data apa sih yang untuk diunggah atau didaftarkan, itu ada 9 item ya.
Yang pertama terkait dengan deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, kemudian klaim, abstrak, gambar invensi, dan gambar untuk publikasi, lalu surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, kemudian surat pengalian hak jika inventor dan pemohon itu berbeda atau pemohon merupakan badan hukum. Jadi kayak di SIG ini seperti ini. Lalu juga harus ada surat kuasa jika itu diajukan melalui konsultan. Tetapi kalau langsung dari instansi SIG tentu tidak memerlukan surat kuasa. Lalu surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Kita itu di SIG harus ada NIP gitu. Yang selanjutnya nomor 9 adalah SK akta pendirian gitu ya, terkait dengan data-data yang harus nantinya diunggah. Sedangkan draft penulisan paten sendiri itu harus memuat hal-hal yang berikut. Yang pertama judulnya, lalu kemudian bidang teknik invensi, harus ada latar belakang invensi, kemudian menyangkut ringkasan invensi, kemudian uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, kemudian klaim dan gambar serta abstrak yang harus dimuat di dalam draft paten itu sendiri. Yang pertama itu identifikasi hasil inovasi yang berpotensi untuk dipatenkan. Lalu kemudian jika dibutuhkan adalah konsultasi dengan ahli hukum paten. Nah, dalam hal ini adalah orang-orang kunci yang memang memiliki decision making untuk melanjutkan paten ini gitu. Jadi kita perlu mengenal juga key personnya. Kemudian kita harus membuat awareness ya dan workshop penulisan draft paten agar ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa konsultan. Dan kita harus juga menyusun surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, kemudian menyusun surat pengalian hak, selanjutnya persiapan dan pengajuan aplikasi paten ya. Kita harus memiliki akun dulu. Dan kemudian kita harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Nanti ketika paten itu diberikan kepada kita sertifikasinya, kita akan mengurus biaya dan pemeliharaan paten tersebut. Saya ambil contoh di tempat kami ya, Plan Rembang. Kami membuat jadwal persiapan sertifikasi paten di PT Semen Gresik. Jadi tahapan apa aja gitu ya. Jadi ada tahapan persiapan draft paten. Apa saja yang kami lakukan? Kami melakukan teori penelusuran, kemudian teori penyusunan spesifikasi paten. Kita latihan untuk pembuatan bagian-bagian spesifikasi paten. Lalu kita harus finalisasi nih draft patennya. Kita review spesifikasi paten yang telah disusun oleh inventor bersama dengan key person tadi ya, yang menjadi narasumber kita. Nah, itu kita libatkan untuk kita bersama-sama melakukan review final gitu. Lalu kemudian kita juga melakukan persiapan pendaftaran paten sederhana. Jadi kita harus melakukan persiapan pembuatan akun dan kelengkapan formal permohonan paten yang seperti saya nyatakan tadi di depan, hal apa saja yang harus diupload pada akun permohonan. Yang selanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan substantif paten sederhana. Dari hal ini biasanya ketika sudah masuk di pemeriksaan substantif, kita akan mendapatkan feedback ya, atau temuan-temuan review dari pemeriksanya, apa yang kurang begitu. Tentu ini kita harus melakukan konsultasi teknis pemeriksaan substantif paten. Kita meminta tim pemeriksa paten untuk melakukan pembimbingan. Kita melakukan review bersama-sama begitu. Sehingga ketika pemeriksa paten ini yang kita undang untuk sekaligus menjadi narasumber, tentu ini sudah tidak mengulang lagi. Nah, jadi ketika kita sudah dapat pemberian paten, kita mendapatkan sertifikat, yang terakhir tentu pembayaran pemeliharaan paten. Jadi jadwal sertifikasi paten dan alur-alur tahapannya yang memang kita lakukan di Semen Gresik. Ini membutuhkan waktu paling sampai Oktober ya, jadi sekitar 6 bulan saja sebenarnya sudah dari awal sampai kita menerima sertifikat paten itu dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Nah, ini adalah evidence kita
di mana kita mengadakan sosialisasi bersama dengan key person-nya DJKI dan para inventor yang ada. Kita tidak harus onsite ya untuk melakukan rapat finalisasi draft paten gitu ya. Kita juga bisa mengajak mereka untuk rapat finalisasi draft paten itu dengan online begitu. Semua orang kita undang untuk bersama-sama mereview masing-masing draft patennya begitu. Setelah kita beres dengan draft kita mau sampaikan submit ke aplikasi. Ini adalah perubahan hak kepemilikan menjadi pengalihan hak. Jadi kalau di Semen Indonesia, Semen Gresik tentu dari inventor, berapa inventornya itu dialihkan kepada PT Semen Gresik itu sendiri. Di Semen Gresik, perolehan paten sederhana tahun 2023 itu ada 6, yaitu semuanya telah tersertifikasi. Mereka orang-orang kunci yang memang sangat paham dengan hasil-hasil inovasinya, dan mereka memang menemukan originalitas dan sekaligus kebaruan atas inovasi yang mereka lakukan. Jadi kita kan di inovasi itu sudah terbiasa dengan pola pengukuran atau meneliti hasil begitu ya. Jadi kalau kita meneliti hasil itu kan kita berbicara terkait dengan sebelum dan sesudahnya. Jadi yang pertama manfaatnya adalah kompetensi pengelola inovasi atau inovator perlu ditingkatkan dalam pengelolaan paten. Sebelumnya gimana? Pengelola inovasi dan inovator belum pernah memiliki pengalaman penulisan draft paten dan pengurusan secara mandiri. Nah, sesudahnya pengelola inovasi dan inovator memiliki kompetensi baru. Nah, ini penting dalam melakukan pengurusan paten sehingga memberikan image positif bagi perusahaan dan juga efektif dan efisien. Lalu dengan kerjasama tim, ya, Semen Gresik tahun 2023 itu berhasil mendapatkan 6 sertifikat paten sederhana tanpa konsultan. Ya. Lalu yang kedua, dalam keikutsertaan konvensi inovasi di tingkat nasional, kalau sebelumnya itu capaian predikat konvensi inovasi itu nasionalnya Semen Gresik itu ya maksimal platinum begitu. Tapi ketika dengan adanya paten, ada sertifikasinya, ada evidence bukti-buktinya bahwa itu diakui oleh negara, capaian predikat konvensi inovasi nasional mendapatkan diamond. Yang selanjutnya, kalau sebelumnya inovator itu belum pernah menjadi narasumber Land and Share gitu ya. Setelahnya itu, inovator bisa menjadi narasumber Land and Share di SIG Group, mana yang memang dibutuhkan. Jadi sebagai pelaksanaan Land and Share tentu adalah dari KMI SIG. Kalau kita katakan contoh-contoh bagaimana penulisannya seperti apa begitu. Terima kasih saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Jadi saya mau katakan puji syukur kepada Tuhan, hari ini hari terakhir saya ada di Semen Gresik. Semoga Semen Gresik semakin jaya, karyawannya sejahtera, inovatornya makin tumbuh berkembang, menciptakan terobosan-terobosan yang membuat Semen Gresik semakin jaya ke depan. Salam inovasi, inovasi memaju prestasi.